Hai semuanya, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review episode ketiga dari Bad Guys, yang sebuah adaptasi dari series Korea. Kalau di Korea ada 12 sampai 18 sampai 16 episode kalau Korea sama Thailand. Garis besarnya hampir saya bisa pahami, tapi apakah ada perbedaan? Kalau lihat dari beberapa film yang diadaptasi antara Korea, Indonesia, terus Cina sama Indonesia, memang ada banyak perbedaan dari antara dua series ini. Misalnya kalau membandingkan filmnya Tatiana Sapira yang seriesnya mendua ataupun Crazy Love-nya Love-nya beda beda dengan film filmnya The Apple My Eyes-nya Cina dan Jepang dari Korea. Itu sekadar infonya saja, tetapi kembali lagi kalau apa perbedaan antara ini dan perbedaannya. Kalau antara Korea dan Indonesia, Korea lebih gelap, Indonesia lebih merapatkan antara yang biasa terjadi di Indonesia dengan yang terjadi di filmnya. Jadi merapatkan, ada yang dibuang, ada yang dipadu-padankan, ada yang diadaptasi, ada yang enggak. Saat mungkin hal itu juga terkait dengan episode pertama lebih ke episode kedua lebih ke Haidar, episode ketiga lebih ke Anton, dan kompleksnya yang jelas. Tanpa mengurangi hormat, bukan kritik baik-baik. Kalau mau memahami yang gaya ceritanya, mungkin kalian bisa nonton Serigala Terakhir dan Ratu Adil. Kalau tentang memahami gayanya si Anton ini yang sebagai petarung jalanan, sebagai orang yang dia tidak kenal data-data, misalnya alat-alat komunikasi, tidak bawa alat komunikasi tetapi lebih mempergunakan jaringannya ya. Itu cukup umum. Kalau kita diadaptasikan mungkin akan janggal bagi penonton di luar penonton drama Korea dan lain sebagainya. Satu yang menurutku menarik di episode 3 ini adalah bagaimana si Karin diperankan Maudy Ervolsina, dia memiliki kekhawatiran nama bosnya si Jaka, tetapi dia seperti seorang mata-mata. Itu yang terlihat, dia kayak ada di sisi tengah. Nah, bagaimana dijelaskan juga bagaimana Jaka yang sebagai polisi yang punya naluri mencurigai seseorang ataupun orang yang lebih ingin mendapatkan data untuk menangkap pembunuh anaknya, itu menjadi lebih kompleks dari cerita ini, karena ya secara tidak langsung mulai mengincar orang-orang yang di dekat dia, orang yang dia curigai. Terus yang paling penting bagaimana ada sedikit gaya clue moralitas dan uang di sini, di mana Anton menemui istri mantan rekannya yang anaknya sakit. Terus dia mencari orang yang bertanggung jawab, harus ngasih uang
ke teman-teman yang sudah meninggal atau yang sedang masuk penjara, ternyata duitnya digelapkan. Konflik-konflik yang seperti itu yang sebenarnya kalau di luar kalau di dramanya antara nyambung nggak nyambung, tetapi menurutku lebih bisa diterima Indonesia karena Indonesia mengenal adaptasi tetapi selalu mencari isi keterbaruan dalam ceritanya, selalu harus ada perbedaan yang ada. Nah, di sini yang dibangun. Haidar punya pacar yang bosnya ketipu di episode 1 dan 2, si Anton punya konflik sendiri sama orang di jaringannya. Mungkin nanti Omar akan Elias akan ada masalahnya tersendiri, yaitu yang akan menambah kompleks sembari membangun ceritanya untuk semakin dekat terhadap kasus terbesar itu. Ya, kalau kita nonton apakah ini akan sama kayak episode-episode sebelumnya ataupun ada perbedaan antara episode ini sama dengan Gelas Kaca, ya kita kan bisa berdebat banyak, tapi yang jelas kalau cerita seperti ini adaptasinya sampai 16 episode, lah ada kemungkinan series ini akan lebih panjang dibandingin 8 episode standarnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik saran terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik link saya di deskripsi. Akhirnya kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.